Ya. Give us spirit. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Melalui ayat ini saya mau tekankan buat teman-teman bahwa Roh Kudus mendorong seorang percaya seperti teman-teman bisa mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi kalau teman-teman bisa hadir ke tempat ini, beribadah, memuji besarkan nama Tuhan, melayani, yang mengingatkan hari ini hari Minggu dan bangun setelah semalaman mungkin begadang, saya sampaikan itu Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan teman-teman, dan Roh Kudus itu yang mendorong, oke, hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengakui kembali bahwa Dia adalah Tuhan kita. Jadi saya mau tekankan bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan teman-teman. Problemnya seberapa pengaruh? Seberapa pengaruh? Kita lihat ayat kedua. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat ini saya mau bacakan ulang. Kenapa? Supaya teman-teman yakin bahwa di dalam teman-teman itu ada Roh Kudus yang menyertai teman-teman. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Roh Kudus akan meninggalkan teman-teman kecuali teman-teman jadi mualaf. Langsung saya kasih kata aja ya. Roh Kudus menyertai seorang percaya selama-lamanya. Sejak apa? Sejak lahir baru. Lahir baru itu kapan? Ketika teman-teman mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan kemudian teman-teman ikuti proses katekisasi baptisan dan teman-teman dibaptis. Itu titik di mana teman-teman katakan ke seluruh dunia, kepada teman-teman, kepada keluarga, saya adalah ciptaan baru. Kita lihat dulu, baptisan air. Saya harap semua di sini sudah dibaptis ya. Ada yang belum? Belum. Nah, nanti kita bisa bicara sendiri. Saya mau sampaikan begini. Baptisan air, saya tampilkan semua, merupakan tindakan iman bahwa di dalam Roma 6 ayat 4 sampai 5, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus juga dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan yang serupa dengan kebangkitannya. Kalau ayat ini kok ribet amat Kak? Lihat gambarnya saja ya, gambarnya gampang. Di kayu salib Tuhan Yesus menebus dosa kita. Harusnya kita yang dihukum tapi diganti oleh Tuhan Yesus. Di dalam proses baptisan kan nggak ada yang orang baptisan kering kan, jadi dia masuk otomatis semua yang saya percaya semua handphone dikeluarkan, dompet dikeluarkan, uang semua dikeluarkan. Dan kita baru pakai jubah putih dan baru dibaptis ya. Kecuali handphone juga mau dibaptis silakan ya. Kalau kedap air ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa seluruh dosa kita ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika kita dibenamkan, buried with Him, kita seakan-akan mati bersama Dia. Kehidupan lama kita mati. Ketika kita diangkat, nggak ada orang dibaptis dibiarin begitu, pasti diangkat. Kita diangkat, itu seakan-akan menandakan bahwa kita memulai kehidupan baru bersama Dia. Ini adalah tindakan iman. Makanya saya mau sampaikan sesuatu hal bahwa baptisan air, setelah baptisan air teman-teman akan dapat apa? Akte baptisan air. Saya pikir teman-teman usia cukup, satu kali kelak pasti akan menikah. Tahukah teman-teman ketika teman-teman akan menikah, yang ditanya oleh sekretariat gereja, apa? Akte baptisan air. Teman-teman tidak bisa mengajukan untuk menikah di gereja kalau teman-teman belum punya akte baptisan air yang menandakan bahwa teman-teman sudah lahir baru, ada orang Kristen. Jadi beberapa waktu lalu saya ada ikut membina di kelas katekisasi
nikah, ternyata pesertanya sama juga. Kenapa? Karena dia belum dibaptis. Jadi dia ikut katekisasi baptis, dia juga ikut katekisasi pranikah. Jadi saya mau sampaikan baptisan air mungkin teman-teman sangkap itu gampang. Itu adalah tindakan iman di mana teman-teman punya kehidupan lama itu mati bersama Kristus dan memulai kehidupan baru. Dan secari kertas itu secara duniawi dibutuhkan untuk teman-teman untuk ngajukin nikah. Pasti akan mau nikah kan, nggak mau melajang semua kan, pasti nggak ya. Jadi saya mau sampaikan itu ya. Jangan hilang, jangan tinggal di gereja. Jadi sedikit tentang baptisan air. Kita lanjut. Apa yang dilakukan setelah baptisan air? Di dalam sesi baptisan air biasanya dikatakan begini. Setelah baptisan air diharapkan semua yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru, membangun hubungan dengan Yesus Kristus dan saudara seiman. Dia perlu melakukan 3 hal. Yang pertama beribadah dengan setia, dengan tekun dan setia. Seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Kemudian yang kedua dia memiliki saat teduh di rumah setiap hari dengan baca Alkitab serat-ratu dan berdoa. Saya harap teman-teman mempunyai waktu khusus. Gereja sudah menyediakan buletin, saya nggak tahu teman-teman dapat reguler atau tidak. Bisa juga lewat scan, ada di satu web WhatsApp, community GB Petamburan, dapat PDF-nya ya. Kalau teman-teman, Kak saya mau baca satu dulu, bahannya apa? Gereja Petamburan, GB Petamburan menyediakan. Nah kita yang sekarang kita mau tekankan yang ketiga. Yang ketiga dikatakan, kita perlu mengambil bagian dalam pelayanan di gereja sesuai talenta dan kesanggupan. Nah ketika kita bilang mau melayani, maka kita akan bicara tentang gift of spirit atau karunia roh. Ya. Nah, sedikit tentang pelayanan sebelum saya jauh. Kenapa kita harus melayani? Kita diciptakan untuk melayani. Efesus 2:10 katakan begini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik itu apa? Melayani. Saya mau sampaikan, melayani itu nggak harus selalu di atas mimbar. Bisa saja di bawah, bisa saja di luar gereja. Melayani itu banyak. Melayani Tuhan gak selamanya harus di ibadah gereja, bisa juga di luar. Ya, kita diciptakan untuk melayani. Bukan cuma diciptakan, tapi kita juga diselamatkan untuk melayani. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata gini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu kata lainnya diselamatkan. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Teman-teman sudah diselamatkan, teman-teman mau bikin apa dengan tubuh teman-teman? Tentu harus dilakukan untuk sesuatu yang baik. Maka dikatakan kita diselamatkan untuk apa? Kemudian kita melayani. Melayani siapa? Orang lain yang belum kenal Tuhan. Atau sesama rekan yang percaya juga kita bisa layan. Dikatakan juga bahwa pelayanan itu sebuah panggilan. 1 Petrus 2:9 berkata begini, ini ayat sering banget dibacakan, katakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi, teman-teman memiliki panggilan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Perbuatan besar itu nggak harus selalu khotbah, bisa saja melakukan hal lain, yang bentuk pelayanan lain. Dan yang paling penting dalam kenapa kita melayani, karena Matius 20 ayat 28 berkata begini. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Dia untuk melayani. Kalau Tuhan kita datang untuk melayani, masa kita sekarang ini maunya dilayani? Tentu tidak. Kita harus juga punya keinginan untuk melayani. Problemnya pelayanan apa yang harus kita lakukan? Nanti dibahas di slide-slide berikutnya ya. Kita lihat dulu kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, di Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, dikatakan begini. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah ini kejadian baptisan roh? Bukan. Di sini cuma mau sampaikan satu hal, bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, dia tahu ketika Tuhan Yesus bangkit 40 hari di bumi ini, apakah dia menyertai murid-muridnya? Enggak tiap hari. Dia muncul beberapa kali tapi tidak tiap hari. Maka itu Tuhan Yesus pikir, murid-muridnya perlu ada penolong, perlu ada penghibur, perlu ada orang yang menyertai dia. Makanya diembusilah mereka Roh Kudus. Roh Kudus menolong mereka. Dalam kondisi begini aja, mereka kadang-kadang masih balik kehidupan lama loh. Dulunya penjala ikan, balik lagi penjala ikan.
Walaupun Tuhan Yesus sudah kasih Roh Kudus di dalam mereka. Ya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Tuhan Yesus bilang apa? Dia udah terima Roh Kudus. Mereka diminta apa di Lukas 24 ayat 49. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kekuasaan seperti apa? Nah, itulah baptisan Roh Kudus. Ya. Yang dinantikan ya di Kisah 2 ayat 1 ini. Ya. Saya bacakan Kisah 2 saya lengkap ya. Saya tampilkan lengkap dulu. Jadi pada kejadian Pentakosta yang kita rayakan hari ini, saya mau tanamkan ke teman-teman begini. Pentakosta itu terjadi 2000 tahun lalu. Sekarang kita hanya memperingati saja. Berarti apa? Baptisan roh sudah terjadi dari dulu. Sampai sekarang masih terjadi. Jadi apakah harus hari ini teman-teman terima baptisan roh? Bisa kapan saja. Kenapa? Berlangsung terus. Kita orang Pentakosta percaya bahwa baptisan roh masih berlangsung sampai saat ini. Karena roh masih diberikan sampai saat ini. Kita hanya memperingati saja supaya kita tahu bahwa orang percaya butuh Roh Kudus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Saya bacakan. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ini sekelumit kejadian tentang Pentakosta 2000 tahun lalu dan ini masih bisa terjadi dan masih terjadi sampai saat ini. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Kisah 2 pasal 1 dan 4 ini merupakan titik di mana murid-murid Tuhan Yesus yang dulu cuma sebagai murid-murid biasa, setelah kejadian ini apa yang mereka lakukan? Mereka mengabarkan Injil, mereka melayani, mereka jadi berkat semua orang. Jadi titiknya adalah ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka melayani. Penuh ya, penuh. Bukan yang seperti tadi, Tuhan Yesus mau mengembusi, mereka masih bisa balik ya. Nah, secara ringkas dikatakan begini, bahwa baptisan roh itu merupakan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi sebelum 2000 tahun lalu, sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus belum hadir di dunia ini. Tapi setelah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dialah yang istilahnya kalau sekarang masanya Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus dicurahkan atas seseorang dengan tujuan apa? Pemberdayaan. Pemberian kuasa. Makanya kalau kita nyanyi ada kuasa dalam Roh Kudus. Nah itu. Untuk bersaksi dan melayani. Jadi kalau teman-teman mau melayani, tentu bukan dengan kekuatan sendiri. Perlu urapan Roh Kudus, perlu karunia roh. Dan baptisan roh itu diberikan kepada murid Kristus yang memiliki persekutuan yang akrab dalam tubuh Kristus. Artinya apa? Kalau dia cuma hidup untuk dirinya sendiri, baptisan roh tidak akan terjadi. Kenapa? Baptisan roh digunakan untuk memperdayakan orang yang timbul ada dalam satu komunitas, ada dalam persekutuan, sehingga mereka bisa melayani yang lain. Jadi dikatakan di sini bedanya dengan baptisan air adalah tanda perbuatan iman saudara bahwa saudara sudah diselamatkan, hidup lama sudah ditinggalkan, hidup baru sekarang sudah mulai berjalan. Baptisan roh adalah tanda di mana teman-teman dapat kuasa untuk melayani. Problem banyak kan, Kak perlu gak saya baptisan roh? Saya kan gak melayani. Balik lagi ke tadi, teman-teman dipanggil, diselamatkan, diperintahkan untuk melayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Masa kita duduk santai-santai saja? Tentu tidak. Kenapa? Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Sebelum lebih jauh saya mau sampaikan perbedaannya baptisan roh dan kepenuhan roh. Saya buka semua. Oke. Baptisan roh di Kisah 2:4 dikatakan lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Efesus 5:18 bicara juga hendaklah kamu penuh dengan roh. Bedanya apa antara baptisan roh dengan kepenuhan roh? Teman-teman bisa lihat di belakang. Baptisan roh adalah pengalaman sekali seumur hidup. Kalau teman-teman sudah dapat di usia berapa, mungkin waktu masih remaja 17 tahun,
Sekarang ya enggak lagi. Kenapa? Tapi tetap Roh Kudus ada di dalam kita. Baptisan roh adalah pengalaman sekali seumur hidup. Kalau belum, minta sama Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Baptisan roh bukan puncak pengalaman roh, bukan puncaknya. Kenapa? Karena itu justru pintu masuk dapat karunia roh. Kalau teman-teman lihat Petrus, dia baptisan roh, dia mengeluarkan bahasa-bahasa lain. Tapi teman-teman lihat berikutnya, bayangannya aja bisa membuat orang sembuh, orang sakit sembuh. Bayangannya. Itu apa? Itu karunia roh, bagaimana dia bisa menyembuhkan. Sedangkan dengan kepenuhan roh itu beda. Kepenuhan roh itu adalah pengalaman setiap hari. Teman-teman perlu terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan roh juga merupakan mendahului karya Roh Kudus. Kenapa saya bilang mendahului karya Roh Kudus? Baptisan roh itu adalah istilah dan cuma ada di zaman Perjanjian Baru. Kalau kepenuhan roh itu udah ada istilah sejak Perjanjian Lama. Kasih contoh, Yusuf adalah orang yang dipenuhi roh. Bezalel, siapa tuh Bezalel? Bezalel itu adalah ahli yang membuat tabernakel. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Walaupun istilah waktu itu dipenuhi oleh Roh Allah, ya, sama. Yosua dikatakan penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah. Bahkan Saul pun dikatakan penuh dengan roh. Problemnya, kenapa Saul akhirnya berakhir dengan ya tidak baik? Kenapa? Ketika dia penuh dengan roh, dia nggak menjaga dengan baik. Dia membiarkan dirinya mengikuti kata hatinya, bukan apa yang Roh Allah katakan. Daniel pun dikatakan penuh dengan roh. Tua-tua Israel 70 orang dikatakan penuh dengan roh. Problemnya kepenuhan roh di Perjanjian Lama hanya orang tertentu saja. Pemimpin-pemimpin, orang-orang terpilih saja. Di Perjanjian Baru awal juga seperti, contoh, Elizabeth ketika ketemu Maria yang sedang mengandung, penuh dengan roh. Zakaria, ayahnya Yohanes, penuh dengan roh. Tapi setelah zaman Pentakosta terjadi, kepenuhan roh bersama buat semua orang. Mulai dari Petrus, Stefanus, dan semua orang bisa dipenuhi oleh roh. Jadi teman-teman bisa dipenuhi oleh roh, problemnya saya mau kasih gambaran begini. Tadi saya katakan Roh Kudus sudah hadir di kehidupan teman-teman. Gelas ini, anggaplah gelas ini kehidupan teman-teman. Tadi kan kita nyanyikan bahwa Roh Kudus dicurahkan, mengalir. Anggaplah air di atas itu seperti Roh Kudus mengalir dalam kehidupan teman-teman. Kalau Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kita, lama-lama apa? Airnya kan mulai jernih kan? Artinya apa? Segala dosa kita lama-lama kita nggak lakukan. Kenapa? Ada Roh Kudus ingatkan, itu dosa, kamu harus bertobat. Terus sampai air jernih. Apakah stop sampai sini? Tentu tidak. Perlu sampai titik ini. Roh Kudus dicurahkan, memenuhi kita dan kita luber. Luber artinya apa? Membasahi semuanya. Orang lain juga merasakan dampak dari kita penuh Roh Kudus. Kita lihat gambar lain. Mungkin teman-teman sering lihat ini kalau di pernikahan. Kan kosong kan? Kemudian biasa di atasnya diisi anggur gitu kan? Apakah cuma berhenti sampai atasnya penuh? Enggak kan? Sampai bawahnya semua penuh. Artinya atas luber. Nah, saya mau gambarkan ini sebagai kehidupan teman-teman mesti seperti itu. Kita dipenuhi Roh Kudus bukan cuma buat diri kita saja. Kita perlu luber sehingga orang lain pun juga merasakan dampak kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat sedikit ya. Buah roh, kita ngomong sedikit tentang buah roh. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang dilakukan adalah buah roh. Roh Kudus bekerja ke dalam dengan memunculkan buah roh. Buah roh itu bukan alamiah kita. Itu adalah karakter orang percaya, karakter Kristen yang diperbarui karena Roh Kudus ada dalam kita. Karena kita hidup melekat pada Yesus. Ada 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah hubungan dengan sesama. Itu bicara tentang tingkah laku kita sebagai orang Kristen. Sabar,
kemurahan, kebaikan, dan yang ketiga hubungan kita dengan internal dengan diri kita sendiri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tahu nggak teman-teman, kenapa jemaat mula-mula orang-orang di Kisah Rasul itu banyak yang bisa martir, bersedia mati bagi Kristus. Walaupun dia harus diperhadapkan dengan apa? Dengan singa, harus dengan segala macam penderitaan. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam dia bekerja dalam mereka dan menghasilkan satu hal. Kesetiaan. Buah yang ke-7. Kesetiaan. Teman-teman pikir, orang-orang dulu kok bisa ya rela mati buat Tuhan Yesus. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam dia, memenuhi diri dia, dan hasil buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan sampai mati. Apakah cuma itu saja pekerjaan karya Roh Kudus? Itu ke dalam ya, kita lihat yang keluar. Yang keluar itu yang kita bicarakan sekarang, karunia roh. Roh Kudus bekerja keluar dengan memberikan karunia roh. Ada 9 karunia roh manifestasi. Yang pertama adalah karunia pernyataan, hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Kemudian ada juga karunia kuasa, melakukan tanda ajaib, iman, menyembuhkan, mujizat, dan karunia pengungkapan, nubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Jadi bedanya apakah antara karunia roh dan bahasa roh? Saya tampilkan semua sekaligus ya. Karunia roh adalah pemberian dari Roh Kudus. Tapi buah roh itu hasil dari pilihan kita taat pada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, kita perlu tunduk dulu pada Roh Kudus. Ikut apa kata Roh Kudus. Kalau bahasa orang luarnya, kita mengikuti hati nurani kita. Roh Kudus bertata dalam hati kita. Seperti itu. Karena roh itu memperlengkapi pelayanan orang percaya. Setiap para pelayan pasti diperlengkapi dengan karena roh. Dia tahu atau tidak, dia diperlengkapi. Sedangkan buah roh itu apa? Dia bukan buat pelayanan, tapi dia untuk mengalahkan keinginan daging. Kalau teman-teman lihat Galatia 5 itu diperbandingkan buah roh dan perbuatan daging. Karena itu tidak semua dimiliki orang percaya. Enggak semua orang punya, beda-beda masalahnya. Sedangkan karunia buah roh itu karakter yang harus dimiliki. Teman-teman semua harus punya buah roh. Problemnya apakah 9-9-nya, 9 bagian buah roh punya atau belum? Itu tergantung teman-teman, seberapa teman-teman membiarkan Roh Kudus memenuhi, mengatur, mengontrol diri teman-teman. Karena roh itu tergantung kebijaksanaan dan anugerah Roh Kudus. Nggak bisa dipaksakan. Buah roh itu berdasarkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena roh itu bermanfaat untuk kepentingan bersama tubuh Kristus. Jadi kalau teman-teman dapat karena roh itu pasti manfaatnya buat apa? Buat teman-teman youth juga di sini. Atau buat teman-teman di sekitar kita yang kita layani. Sedangkan buah roh itu lebih buat apa? Hubungan pribadi kita dengan Allah, hubungan pribadi kita dengan sesama, hubungan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita lemah lembut, siap dibentuk, memiliki penguasaan diri. Seperti itu ya. Itu bedanya. Nah, tadi dikatakan karunia roh. Saya mau sampaikan teman-teman bahwa ada satu buku yang mengatakan tentang, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar ini, bahwa untuk seorang pelayanan memang penting itu karunia roh. Tapi saya sampaikan nggak cuma karunia roh bisa digunakan untuk pelayanan. Ada yang namanya passion, ada yang kemudian abilities, itu kemampuan atau bakat, ada juga personality trait, kepribadian, personality styles. Kalau teman-teman adalah orang yang ekstrovert, ya gampang sekali sudah. Kalau teman-teman itu introvert, kemudian disuruh bicara di depan, suruh nyanyi di depan, pasti gemetar. Kan beda kepribadian nggak bisa dipaksakan. Tapi ada kepribadian tertentu yang bisa digunakan untuk pelayanan. Dan pengalaman, experience. Kalau teman-teman pernah terikat sesuatu dan dilepaskan Tuhan, artinya Tuhan mau memakai teman-teman menggunakan pengalaman masa lalu teman yang terikat itu untuk membebaskan teman-teman yang terikat. Makanya kalau teman-teman ada pencandu narkoba yang bertobat kemudian melayani teman-teman yang kena pecanduan. Kenapa? Karena itu experience. Saya nggak bahas semua, saya cuma bahas spiritual gift dan ability saja. Kita lihat dulu ya. Spiritual karunia roh itu sebenarnya nggak cuma yang tadi saya katakan. Ada 3 sebenarnya.
ada di 1 Korintus, yang tadi saya baca itu 1 Korintus 12, hikmat, pengetahuan, membedakan roh, iman, menyembuhkan, mujizat, nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Beda ya bahasa roh, karunia roh dengan bahasa roh yang diucapkan ketika kita terima baptisan roh, itu beda ya. Karena itu 1 kali. Ada di Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan bernubuat, melayani, menasihati, membagikan sesuatu, memberi pimpinan, menunjukkan belas kasihan, itu juga karunia roh. Efesus 4 ayat 11 ada karunia jawatan, rasul, nabi, pemberita, Injil, gembala, pengajar. Oke teman-teman, banyak sekali ya. Apakah saya punya itu? Nanti saya kasih lihat bagaimana teman-teman bisa mendapatkannya, bisa mengetesnya. Dan saya kemudian sedikit tentang heart passion ya. Teman-teman pasti punya passion lah. Oh ini passion saya. Passion itu bicara tentang teman-teman memenuhi kebutuhan orang lain. Apakah kebutuhan rohaninya, kebutuhan fisik, kebutuhan hubungannya. Sambil contoh gini, kalau kita punya passion melihat teman kita yang sendirian, berarti teman-teman punya passion untuk memenuhi kebutuhan relasi dari orang lain. Kebutuhan emosi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pekerjaan, atau hal yang lain. Passion teman-teman terhadap kesehatan, keuangan, keadilan. Artinya apa? Kalau ada orang yang merasa tidak mendapat ketidakadilan, teman-teman, dia mesti dibela. Nah itu passion teman-teman. Itu bisa digunakan buat pelayanan? Bisa. Ada orang-orang Kristen yang punya passion, itu bergerak di bidang hukum. Passion tentang kemiskinan, orang lain di luar sana miskin, dia merasa iba, dia perlu memberikan bantuan tertentu. Nah itu salah satu passion. Passion tentang pelecehan, perceraian, ketika ada orang dilecehkan, dia rasa nggak bisa, kita perlu bela dia. Itu adalah salah satu passion teman-teman. Kalau ada, gunakan. Itu dari Tuhan. Problemnya kadang-kadang teman-teman, apa yang saya mau lakukan? Ini bisa. Tentang perceraian, etika, masalah keluarga, apatisme rohani, lingkungan. Itu bagian dari passion teman-teman bisa. Saya kasih banyak begini, kenapa DLL? Karena banyak ya. Tinggal teman-teman doa sama Tuhan sendiri. Tuhan, saya punya passion untuk pelayanan, Tuhan tunjukkan yang mana. Karena untuk mengenai passion ini terus terang tidak ada tesnya ya. Nah ini yang pasti teman-teman punya. Pasti teman-teman punya. Yang A, ability. Ternyata tidak muncul semua ya. Oke, saya mau sampaikan ini ya. Ini ada mengatur, menganalisa, membangun, melatih, menghitung, menghubungkan, menasihati, memasak, mengkoordinir, menghias, merancang, mengalahkan. Sebenarnya di sini harusnya ada. Saya bacakan saja. Mengedit, kalau teman-teman jago mengedit ya bikinlah buat IG Youth atau buat website Youth. Mendorong, menerapkan, mempengaruhi, memimpin, mementor, menyemangati, merencanakan, mempromosikan, merekrut, memperbaiki, meneliti, mempelopori, menyediakan, melayani, mengajar, menulis, menyambut, menyanyi, menari, berkomunikasi, bernegosiasi, pertunjukan, dan lain-lain. Kalau mau sebut ability itu banyak. Tapi saya mau kasih lihat bedanya. Kalau teman-teman lihat karunia roh itu pemberian dari Roh Kudus, diberikan setelah percaya dan dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Kalau ability, kemampuan teman-teman, itu bisa dimiliki sejak lahir. Kenapa? Orang tuanya jago nyanyi, maka dia nyanyi, mungkin. Orang tuanya jago ngomong, maka anaknya jago ngomong, bisa. Atau juga diperoleh karena pengalaman dan pelatihan. Ability juga diperoleh untuk kehidupan pribadi, pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Jadi bisa yang tadi saya sampaikan, itu bisa digunakan buat kehidupan teman-teman, tapi bisa juga buat pelayanan. Dua fungsi gitu. Yang kasih siapa? Tuhan yang kasih. Problemnya apakah teman-teman melatihnya, memberdayakannya, tinggal teman-teman. Jadi kalau teman bilang, Kak saya belum menemukan karunia rohani saya, tapi saya mampu ini. Gunakan kemampuan itu untuk melayani. Saya mau simpulkan tentang karunia rohani supaya tidak terlalu jauh. Karunia rohani adalah kesanggupan khusus yang merupakan pemberian anugerah Allah yang dikerjakan Roh Kudus sesuai kehendak Allah. Jadi kehendak Allah
teman-teman dapat yang mana itu kehendak Allah. Nggak bisa teman-teman memilihnya, nggak bisa. Dan digunakan untuk kepentingan jemaat. Jadi kalau tadi teman-teman lihat karunia roh ada yang bernubuat, ada yang membedakan roh, itu semua buat apa? Buat jemaat, bukannya buat pribadi, bukannya buat sombong-sombong, bukan. Katakan juga karena roh itu merupakan manifestasi ilahi, bukan sesuatu yang dapat dipelajari, nggak ada. Itu benar-benar Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Dan orang yang dapat karunia roh adalah orang yang pertama dipenuhi Roh Kudus. Sebenarnya karunia roh itu ada cukup banyak. Ada karunia manifestasi yang tadi saya bacakan, ada 7 karunia motivasi, ada juga karunia jawatan pelayanan. Ayatnya teman-teman bisa lihat sendiri. 1 Korintus 12 ayat 8-10. Hikmat, pengetahuan, iman. Tapi untuk yang ini saya bacakan secara khusus. Saya mau bicarakan secara khusus ya. Karunia pernyataan. Karunia pernyataan itu kita ngomong, mengeluarkan kata-kata. Kata-kata hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Ada karunia kuasa, ada karunia pengungkapan. Lebih detailnya seperti ini. Saya tidak mau terlalu ngebelibet, tapi saya perlu tahu, teman-teman perlu rasakan. Kalau teman-teman dapatkan karunia hikmat, artinya teman-teman bisa memecahkan masalah. Roh Kudus memberikan hikmat teman untuk memecahkan masalah. Teman-teman juga bisa menghadapi penganiaya, bisa memenangkan jiwa. Apalagi orang itu orangnya ngeyel gitu loh. Dia selalu menentang kekristenan. Dengan hikmat yang Roh Kudus kasih, teman-teman bisa membuat dia bertobat. Ada karunia pengetahuan untuk menyatakan dosa tersembunyi, menerangi pikiran yang udah gelap dan seperti itu. Menyatakan apa yang akan terjadi itu karunia pengetahuan. Membedakan roh. Beda ya kan, ini roh setan atau roh manusia. Ada iman. Dia menghadapi penderitaan, peperangan, aniaya, ada karunia iman. Seperti imannya Daniel ya. Atau kalau teman-teman mendapatkan karunia menyembuhkan, itu yang paling kelihatan. Teman-teman datang ke rumah sakit, ada orang sakit, teman-teman tumpang tangan, sembuh. Atau mujizat. Mujizat itu bukan cuma kesembuhan, bisa aja pengusiran setan. Ada orang mati, teman-teman doakan bangkit. Bisa nggak? Masih bisa terjadi. Problemnya apakah teman-teman diberikan karunia seperti itu? Itu aja. Nubuat, menasihati, membangun, menghibur jemaat, atau bahasa roh yang sebutnya untuk peneguhan. Dan harus saya akui bahwa karunia ini cukup banyak dan kalau kita bahas satu-satu akan sampai sore, tapi saya mau sampaikan suatu hal. Bahwa selain 9 ini ada 7, jadi teman-teman pasti bisa dapat 1. Di Roma 12 ayat 68. Mungkin teman-teman bisa melayani, bisa mengajar, menasihati. Paling minimal begini, saya punya uang Kak, saya mau membagikan sesuatu. Gunakan karunia itu. Jadi berkat buat orang lain. Memberi pimpinan, atau paling gampang menunjukkan belas kasihan. Mana? Ya, menunjukkan belas kasihan. Ada orang teman yang mungkin dia menutup-nutupi tapi perlu bantuan, tunjukkan belas kasihan. Atau yang 5 karunia jawatan. Apakah teman-teman rasul? Rasul itu apa? Menyatakan kebenaran. Atau nabi, pemberita Injil, pengajar. Ingat semua buat tubuh Kristus. Kalau lihat ini terus terang teman-teman akan bingung, Kak saya yang mana ya? Saya kasih lihat ini aja. Saya ada satu buku, Your Uniqueness and Talents. Ini kalangan dari Pendeta Amos Hosea. Dia punya tes potensi ke pelayanan. Dan salah satunya adalah tes karunia roh. Dan teman-teman silakan masuk ke atas ini. bit.ly tes potensi pelayanan. Tadi saya sudah coba di belakang, bisa dan sudah di-download di komputer di belakang. Kalau teman-teman mau coba silakan. Di dalam tes potensi pelayanan ini ada 4 sebenarnya. Ada karunia rohani, ada tentang temperamen, ada tentang kecerdasan majemuk, ada tentang potensi pelayanan. Pokoknya banyak. Sampai kalau nggak salah 50 halaman. Di tes karunia itu ada 20 karunia roh. Boleh dibilang Roh Kudus itu royal kalau mau ngasih. Dia punya pilihan ada 20.
20 kali 5 atau kali 10. Jadi sekitar 200 pertanyaan. Jadi jangan dikerjakan sekarang. Teman-teman gak selesai, pulang nanti ya. Kerjakan di rumah, ingat aja bit.ly tes potensi pelayanan. Saya share ke teman-teman kenapa saya dapatnya gratis, saya bagi ke teman-teman. Teman-teman, Kak kira-kira karunia roh saya apa? Masuk ke situ dan coba jawab. Dan saya mau sampaikan dari situ, dari 20 itu nanti akan kelihatan yang mana angka paling banyak. Yang mana yang paling besar angkanya. Ada 5 dari 20, nah teman-teman silakan coba karena roh yang 5 paling besar itu. Jadi kalau teman-teman, Kak saya nggak mau download, silakan ke belakang, minta dikirim ke WhatsApp, silakan ya, ada di komputer belakang. Jadi sesuai dengan khotbah hari ini, saya rindu teman-teman mengenali karunia roh teman-teman, gift of spirit. Tapi balik lagi, kalau teman-teman ketika masuk sekolah kan ada tes. Dari tes itu teman-teman kata, oh saya mesti masuk IPA, atau masuk IPS, atau masuk bahasa. Nah seperti itu ini juga gitu. Kita perlu tahu karunia roh kita baru kita bisa pelayanan, ya coba tes dulu ini. Gak susah, dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan ingat ini bukannya akan, ya. Maksudnya kalau jawab nanti saya pengen, bukan saya pengen, saya sudah. Saya punya perasaan seperti ini, saya punya pengalaman seperti ini. Dites maka kelihatan karunia rohani. Jadi boleh dibilang karunia roh itu bisa dideteksi kalau teman-teman lakukan tes ini. Saya mau sampaikan mungkin di tes ini belum pernah dilakukan, tapi saya dapatkan ketika saya ikut tes karunia roh ini di GB Ebenezer digembalakan oleh Pak Amos. Di situ dikasih coba. Dari situ kita tahu, oh karunia saya ini, karunia saya ini, karunia ini. Dan ketika kita tahu, kita bisa apa istilahnya, memaksimalkan karunia yang ada di situ. Nah, sebelum saya tutup, saya mau kasih teman-teman kasih tahu bahwa hati seperti apa yang menerima karunia roh. Yang pertama, dia mesti memiliki hati yang kudus. Kisah 2:38, bertobatlah hendaklah kamu masing-masing dibaptis, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Jadi kita harus punya hidup yang kudus. Kenapa? Roh Kudus yang masuk ke kita mau berkuasa, kalau kita nggak kudus bagaimana? Nggak mungkin kan? Mesti ada kesamaan gitu, kesamaan frekuensi. Makanya kita harus memiliki hidup yang kudus. Bukan cuma yang kudus, kita juga harus memiliki hati yang haus. Yesaya 44 ayat 3, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, aku akan mencurahkan rohku. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus mendapatkan sesuatu. Hati yang haus adalah hati yang dapat menerima karunia roh. Hati yang bisa merasakan, bisa mendapatkan baptisan roh. Bukan cuma kudus dan haus, juga yang ketiga, hati yang taat. Kisah 5:32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, dan Roh Kudus yang dikenakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Artinya begini, kalau teman-teman sudah dapat karunia roh, kan harus melakukannya gitu. Sederhana begini saja. Tadi saya katakan bahwa pelayanan adalah satu ketaatan. Hati yang mendapat karunia roh ada hati yang mau taat. Taat pada perintah Tuhan, taat atas rencana Tuhan, atas kehidupan teman-teman. Yang keempat adalah hati yang percaya. Yohanes 7:39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Balik lagi, karunia roh adalah sesuatu yang manifestasi ilahi. Teman-teman menerimanya atau tidak, balik lagi, teman-teman percaya atau tidak. Dan ketika teman-teman memiliki hati yang kudus, haus, taat dan percaya, menerima karunia roh, ingat 3 ayat ini. Yang pertama adalah bahwa karunia roh itu digunakan 1 Korintus 12 ayat 25 supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ada anggota satu yang memiliki karunia roh ini memperhatikan anggota yang lain. Bukan untuk sesuatu yang egois, tapi untuk memperhatikan yang lain. Kemudian juga karunia roh dikatakan layani seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diperoleh. Kalau teman-teman sudah memperoleh, karena teman-teman hidup kudus, taat, haus dan percaya, gunakan untuk melayani orang lain. Jangan dipendam. Dan ingat bahwa karunia roh
dipergunakan untuk membangun jemaat. Ada teman kita yang berduka, ada teman kita yang mengalami masalah, ada teman kita yang perlu peneguhan. Kalau kita dapat karunia roh, lakukanlah. Jangan tahan apa yang Tuhan atau Roh Kudus berikan buat teman-teman. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu lewat 3 ayat ini teman-teman diingatkan bahwa teman-teman tidak hidup untuk diri sendiri, teman-teman hidup bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita jadi berkat dengan karunia roh yang sudah diberikan. Saya undang pemain musik, song leader singer untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Roh yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Mari kita bangkit berdiri teman-teman.